Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kahatur para sepuh sedayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang manjing kana nikmat Allah Subhanahu wa taala takdir nu sampurna. Bahasa ieu teh asa bahasa kolot, Pak. Bahasa kolot teh kieu, Pak. Jadi hiji kahoyong bapa cita-cita jadwal pengawasan teras tepang teh si jadwal ieu teh diantos-antos teh dinten Salasa dinten Rabu teh manjing teh waktos teh terus karandapan waktos teh ta eta teh nikmat nu sampurna ieu teh hiji karaos ku bapa kawaktuan gitu ya, kemudian waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala teh terjalani oleh Bapa ta eta teh nikmat nu sampurna manjing kana takdir Allah anu puncak-puncak takdir. Nah, maka dari itu mari kita maksimalkan, Pak, apapun yang Bapak inginkan hari ini, doa, harapan. Ya kan Bapak terus melewati fase-fase ketika sudah menikah kan anak kemudian punya cucu cucu teh terus bentuk dan satu bentuk nikmat anu ku Allah Subhanahu wa taala puncak-puncak kenikmatan. Maka dari itu abdi kita can kabayang Pak, teu kabayang abdi tiasa dina usia Bapak ayeuna gitu ya. Nah, itu teu kabayang Bapak mah tos atos ngaraoskeun nya. Nah, terus ngaraoskeun. Ta eta teh nikmat anu sudah sempurna kenikmatan. Terkadang orang teh eta Pak teu kaemut hoyong nikmat anu dipikahong ku bapa teh teras we masih kene riweuh nikmat-nikmat anu teu acan karaos, padahal nikmat-nikmat yang sudah terasa itu sebetulnya harus dinikmati, disyukuri, diberikan bentuk ibadah yang terbaik. Itu sebagai pembuka. Maka dari itu para bapak sekalian, hari ini kita masuk pada memantaskan diri, pilih seueur jadwal taklim, tetapi jadwal taklim itu tidak mampu merubah akal, hati, fisik untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memantaskan pada prinsip ke-10 bagaimana para bapak hari ini duduk bersama di masjid, bermuzakaroh ya, bermutolaah, kemudian belajar menjadi bagian yang mana ilmu itu sebetulnya ada satu hal yang namanya adab. Maka prinsip yang ke-10 di halaman 8081, al-ma'qidul ashir mulazamatu adabil ilmi. Senantiasa terus dimulazamah, Pak, ya. Senantiasa menjaga adab ilmu. Jadi aya adab, aya ilmu. Adab itu adalah perangai etika yang harus ada dalam kegiatan mencari ilmu. Hati, berpakaian, ya, dalam keadaan bersih, acuk bersih, tidak dalam keadaan barau, bapak teh sugeng nggak di barau. Nah, itu tidak mencerminkan adab. Sebagaimana qala Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan adabul mar'i unwanun sa'adatuhu wa falahuhu. Adab seseorang itu satu tanda bahwa seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi dengan adab, ya, dengan adab itu menjadi bagian ketika seseorang mempunyai ilmu, kemudian diadabkan, kemudian dicerminkan dalam akhlak, itu satu tanda bahwa menjadi kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Ilmunya menjadi manfaat. Wa qillatu adabuhu unwanu siqawatuhu wa bawarahu. Kemudian sebaliknya, sedikitnya ilmu atau sedikitnya adab, ya, minimnya adab itu pertanda seseorang itu dalam keadaan kegagalan, kemalangan.
Jadi lebar artos nu kaluar nya S1, SD, S2, SMP itu. SMA dugikeun ka S4, S5, S genep, tetapi adab dalam mencari ilmu, kemudian setelah adab mencari ilmunya itu tidak nampak khawatir menjadi hanya buang-buang uang saja. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli adab. Maka sarana terbesar untuk mendapatkan suatu kebaikan duniawi dan ukhrawi itu ada pada adab. Ada pada adab. Hari salat aya adabna teu Pak? Ya adab. Ya, adabna aya. Ka Allah mah nya teu diadaban. Tuh. Nah, ini menjadi poin penting pada urusan misalkan Bapak ya, nuju artos TCF kumaha carana perekonomian keluarga tetap jalan artos CF berarti pinjam kan, hukum pinjam dalam Islam boleh wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mubahnya boleh berarti ya, boleh. Al isti'arah namanya di dalam kitab fikih tuh. Maka bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, tergantung situasinya. Itu tergantung situasinya. Nah, makanya ketika Bapak meminjamkan uang, misalkan dalam keadaan badan nambut artos tapi ku teh sengaja acuk teh di non combang camping gitu ya supaya ada keprihatinan gitu ya. Jadi se ini aja, tidak harus gitu ya, tidak harus membuat itu ada kaitan dengan muruah, Pak. Ada sifat malu itu di situ. Jadi seperlunya saja. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Maka sebaliknya penghalang terbesar kebaikan duniawi ukhrawi itu tergantung pada adab. Jadi upami aya rencana jadinya ku Allah teh tos digerakkan hati seseorang itu untuk memberikan misalkan rezeki pas tepang sareng jalmi nu bade dipasihan rezeki teh nah kieu nya wih deui Ciga abdi tadi ka kelas, abdi teh bade ngetes barangkali bacaan Al-Qur'an. Umargi kelasna teh bersih, barudakna narurut, janten teh janten pangetes. Kenapa? Karena adab di dalam ilmunya sudah benar. Ruangan kelas, ruang belajarnya bersih, anak-anakna ikut, simpan HP sadana simpan HP kan tina surat edaran Kemendikbud itu tidak boleh menggunakan ponsel dalam pembelajaran selama tidak dipakai gitu ya, selama dipakai dan menjadi alat boleh. Pergub juga tidak boleh. Narurut barangkali teh narurut tinggal pas di kolong bangku taya sampah aya sampah di kelas mah tapi di payunan kelas. Nah, ketika hal itu terjadi, itu bisa membalikan Pak, bisa membalikan ya gitu. Rencana badai ngetes jantan ngetes. Karena adab Pak, karena adab. Nah, sebegitu penting adab, ya sebegitu penting Pak adab. Wal mar'u la yasmu bighairil adab. Seseorang tidak mungkin terangkat harkat martabat dirinya di hadapan Allah dan di hadapan manusia kecuali ku adab. Adab. Kemudian wa iyyakun dza hasabin wa nasabin. Upami tegaduh adab sok sanaos gitu ya. Bade urang kali sasahage tetap Pak tidak ada nilai, tidak ada derajat harkat martabatnya sudah tidak ada. Nah, makanya hati-hati orang yang berilmu nusok ngaos ya. Jaga Pak adabnya Pak. Jaga adabnya. Kemudian wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi. Orang yang layak mendapatkan ilmu itu siapa? Yang ia menghiasi dirinya dengan adab.
Kade Pak diacuk teh sungsang Pak kancing gitu ya, sungsang kancing Bapak non ade ka masjid ya, Bapak teh nuju salesma Bapak tengah nggo masker tengah nggo sapu tangan gitu nya, nolol lehot teh ade itu kayaknya gitu. Bapak menghadapi orang gitu ya, Bapak teh tidak lihat ke tengaca aya cilehan gitu ya. Bapak misalnya bade tepang sareng jalmi rambutnya teh disisir eta ge sami Pak ya, sami sami mun ngaos bade nu ngawulangi sami Pak. Sarungnya sarung teh jingjet we apa nya, jingjet kemana arahna gitu sarung teh nu panda pengkerna gitu ya, kopiah ge buat kaciga ibing gitu ya. Nah itu menghias diri dengan adab itu begitu. Jadi penampilan itu mencerminkan ia punya ilmu. Gitu. Penampilan saja itu bisa dinilai, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang bertemu Bapak, Bapak lihat dulu diri Bapak. Kalau Bapak rapih dengan pakaian tampilan Bapak, berarti orang itu akan segan kepada Bapak. Berbeda dengan Bapak, ilmu luhur, tapi tidak memperhatikan tampilan, aduh, rada kirang gitu. Rada kirang. Apalagi pengajar gitu ya, Ciga Abi kan 1400 ya Pak. 1400 ditinggal di handap kaluhur ya, di handap kaluhur. Nah itu seorang ilmu bukan hanya seorang pengajar saja Pak, seorang yang mempunyai ilmu harus menghias ya. Kemudian menghias dengan perkataan Pak, menghias dengan perkataan karena setiap perkataan itu akan memberikan motivasi kepada orang lain. Karena dengan perkataan itu akan merubah pola pikir. Jadi pola pikir itu berubah karena perkataan. Karena perkataan. Dicoba kumaha carana sekolah atau tempat belajar ilmu itu, di tempat belajarnya jangan sampai ada sampah. Walaupun ada petugas sampah. Maka tanggung jawab misalkan sampah itu ditibakan kepada tempat belajar, sekarang dirubah pola pikirnya. Sampah menjadi masalah masing-masing. Kumaha carana gitu. Caranya bagaimana? Sekolah misalnya, hiji tempat nih. Abdi ngamisilkan supaya mudah untuk dicerna. Tempat sampah anu tinggina 1 meter, ayana diisi ku 46 pelajar, diisian Pak. Sok sanaos tilas tilas aqua, tilas naon deui nu. Nah, karena itu kan sedikit diproduksi untuk yang dihasilkan oleh sendiri, tapi ku upami 40 genep tempat sampah anu 1 meter pinuh Pak. Pinuh Pak, pinuh. Kemudian petugas sampahnya cuma berapa orang? Rasionya kan jauh. 6 rasio 46. Maka dibalik pola pikir sosialnya. Sampah menjadi tanggung jawab sendiri, ambil lagi keresekan kanu kantongkeun uihkeun ka bumi dicanak ka bumi Pak. Nah, ini juga sama Pak. Sampah juga bagian dari aya keimanan tadi dinya. Nah, aya keimanan? Aya nilai etika tadi dinya. Ada. Terkadang hal seperti itu teh jadi tidak menjadi perhatian Pak. Diajar terus, tapi tidak tahu sekelilingnya ada apa, ada apa. Makanya sama ke anak-anak kita di rumah juga sama. Lihat Pak, sesekali mah ke kamar orang kali itu ditinggalan gitu. Ditinggalan. Itu menjadi pola karakter juga ya. Pilih aya spray bantal, aya spray kasur 2 tahun tadi gentos itu ya. Hapet gitu. Itu akan apa namanya terganggu kesehatan. Jadi nu tukang ngelmu mah Pak hiji bersih, sehat ya. Kemudian emutan lagi secara fisik jag-jag. Tah nu tukang ilmu teh kitu cerminanna teh gitu. Jadi tidak mungkin orang yang berilmu itu tampilannya lusuh, terlihat oleh orang lain aya motivasi gitu ya. Maka ini menjadi poin penting. Hiasi Pak, hiasi dengan perkataan tadi. Maka perkataan itu hati-hati.
bisa menurunkan, bisa jadi tidak ada gairah itu, Pak. Nah, orang yang berilmu diusahakan menghiasi perkataannya. Bahkan Yusuf bin Al-Husain mengatakan apa? Bil adabi tafahumul ilmi bukan tafahumul am gitu deh. Jadi dengan adablah engkau bisa memahami ilmu. Jadi ilmu ku adab lah, Pak. Bapak bade tinggi level ilmuna tapi tadi pasihan cara ngelmuna lepat, Pak. Ya, lepat. Misalkan perkuliahan berapa SKS ya, mata kuliahnya seueur tapi tadi pasihan adab sesah, Pak. Makanya di sekolah atau di kampus mah aya namanya orientasi. Orientasi itu lebih kepada adab. Itu lebih kepada adab. Dimanapun Bapak belajar pasti guru nusaimah mayunkeun heula adab. Mayunkeun heula adab. Nah, bagaimana di Al-Kausar? Di Al-Kausar habituasi dulu. Ya. Jadi kebiasaan dulu. Ah, tos mulai langkung setahun ya. Terus mulai setahun petakan lagi. Yuk Pak, perkuat lagi Pak pola pikirna. Khawatir nanti dalam perilaku Bapak, perkataan Bapak ada yang lepat, ya. Makan minum lepat, ya. Cara berpakaian juga lepat, cara melepas pakaian juga lepat, ya. Masuk ke WC sabrusna we gitu ya. Mana sampean kencak atuh teh lembut eta ge sami Pak. Harus menjadi kompas Pak. Kompas ilmu mah tak kana adab. Teruskan Pak. Nah, li'annal muta'addib yura ahlan lil ilmi fayudzalu lahu. Sebab orang yang beradab itu akan terlihat pantas, Pak. Jadi pantas ieu mah pipantesan nampi ilmuna gitu. Kan aya urang kalih teh cemberut ieu teh kunaon ta eta teh ulah diteraskeun, Pak. Ulah diteraskeun. Ada dalam keadaan marah, tak itu ulah diteraskeun. Stop heula, rengsekkeun heula, Pak. Jadi tanggulangi dulu anak pelajar seperti itu. Ada apa? Kenapa gitu ya. Bereskeun heula. Jadi di bersihan heula pikirannya. Kenapa? Karena kan ilmu itu berpengaruh pada cara berpikir. Jadi, jika cara berpikirnya terganggu, banyak pikiran, maka mau tersimpan di dalam hati. Tah ilmu agama pernah gitu itu ninggalna teh. Nah maka pengajar pun supaya tiasa berupaya mentransfer ilmu namina teh muta'alim taklim teh transfer ilmu. Jadi terkadang orang di komplek jadi mengusahakan ustad-ustad anu di luar nya di luar kan transfer ilmu saja sudah ditransfer tanpa ada pengawasan diawasi teh Pak. Jadi masihan ilmu teh kedah sareng pengawasanna tak eta nu anu kedah nama gitu Pak. Mohon kahiji mutalim, dua murabi teh membimbing Pak kada eta. Jadi guru nyandak murid teh misalkan di sebiji tilu opat tilu kali opat 15 ya. Tilu kali opat 12 13 ya 13 tadi tinggal gitu Pak ku guru teh ditinggal heula ditinggal mana nu lepat gitu ya. Itu terus di muta'addib teh diarahkan Pak supaya beradab tak eta Pak. Tos teh gitu teh ajan ngaulang. Atau sudah bisa begitu belum cara berilmunya? Makanya kedah lami Pak ilmu. Kedah tiasa ngaraosan Pak guru jeung guru nu sanes teh. Oh guru ieu mah kieu ngarahkeunna. Tinggal kebiasaannya oh gini. Itu rapi, wangi, cariosanna teh rauseun gitu ya, lembut gitu ya. Itu. Yang kedua, ada juga tarik ulur Pak. Kadang kapan kita narik, kapan kita ngulur gitu ya. Ditarik ya, ditarikan ngajar teh untuk memastikan bahwa ilmu itu meningkat. Diulur teh kade Pak ya, ulah ngeuras teuing ngajar teh. Ulah ngeuras teuing ya.
memberikan nasihat urang teuing. Khawatir dalam kondisi yang tidak siap. Jadi tidak suka kepada Islam. Tuh kadinya padahal bukan itu pengajarnya nu lepat. Pengajar nu lepat. Maka nu sok ngelmu mah kade Pak, pilih ketika guru mentransfer ilmu, suasana hati guru itu sedang bersih, kemudian nanti ditransfer kepada murid yang bersih, itu cocok Pak. Itu aya wadahna, ada wadahna. Nah, adapun orang yang minim adab apa? Dia khawatirkan ilmunya sia-sia. Seep waktos, seep artos, teka hartos gitu. Gitu Pak. Bilih kayak Bapak Sumping teh gitu. Waktosna dianggo, artosna oge kaanggo, terus Bapak Sumpingna teka hartos. Gitu. Maka siapkan Pak. Oh, saya siapkan, niatkan Pak. Niatkan. Jadi ketika sudah meniatkan, duduknya kita itu adalah da Allah, wihide ka Allah gitu. Wihide ka Allah anu masihan paham. Tinggal orang ikhtiarkeun ngarobih Pak. Ngarobih apa yang kita dapatkan itu robah Pak dalam perilaku. Itu Pak. Anu pangsaya sana belajar teh eta. Bahkan Ibnu Sirin juga mengatakan begini. Oh, ya, para salaf itu ulama-ulama atau para pelajar waktu di zaman-zaman sahabat Nabi, sahabat tabiin, tabiut tabiin, pengikut tabiut tabiin gitu ya. Ta eta teh kumaha carana mempelajari adab. Ditinggal guru teh. Upamina gurunya pengajar nyeueurkeun nu makruh, nah gitu ya. Kan seueur ngaulang tapi masih kene melakukan perilaku makruh. Ta eta teh can aku ilmuna. Ada juga pengajar yang mendahulukan wajib, kemudian menseringkan sunnah. Payun kenalan wajibna kan moal teh sarobih Pak. Gitu. Nu sunnah mah kena diseringkan kumargi tergantung kondisi kita. Gitu. Nuju angkatan anu sunnah kapilampah teu Pak. Kapilampah teu sunat rotib. Kan rukhsah gitu nya. Aya rukhsah gitu. Nah, payunkeun heula adab satacan diajar ilmu. Malik bin Anas ngaduwikeun ka hiji pemuda di kaum Quraisy 84 85. Ya bena akhi ta'allumil adab qabla an ta'allamul ilmu. An ta'allamal ilmu. Saur Malik bin Anas ya ka murang kalih di suku Quraisy teh, Dek, sok belajar dulu adab. Ya, pilih ya, belajar adab. Jadi kalau belajar masih misalkan dalam hal makan minum pakai tangan kiri dengan berdiri lompatan gitu. Tah eta teh tacan Pak adabna teh. Ieu tacan. Bapak nganggo acuk, pami ngalepaskeun kiri kanan. Kiri. Baca bismillah, baca alhamdulillah. Ngalepaskeun bismillah. Ya. Upami nganggo alhamdulillah alladzi kasani hadza thawb gitu. Ya, dibalik ya. Secara akal mah nganggo teh bismillah ya. Tetapi nganggo acuk mah teu. Alhamdulillah heula. Iya. Ya. Saat tos nganggo bismillah tuh. Gitu acuk teh. Ternyata perbedaan Pak, memulai sesuatu itu ada yang dengan hamdalah. Dalilna teh eta nganggo acuk. Gitu. Kan hadis dhaif kan segala sesuatu itu jika tidak dimulai dengan basmalah maka perkara itu menjadi terputus. Ya, terputus kan? Basmalah teh. Kan gitunya. Tetapi ada satu kegiatan, perilaku, perbuatan ketika dia dilakukan di awal itu mengucapkan alhamdulillah. Ini acuk. Gitu. Aya deui Pak, melakukan permulaan sesuatu tetapi berlindung. Bukan bismillah. Berlindung baca Quran. Ya. Nah, baca Quran kedua ta'awuz.
nya. Nah, setan sepadan teu Pak musuh Bapak setan? Cobi sepadan teu Pak musuh Bapak setan? Adil teu? Ari Bapak makhluk terlihat? Sempurnanya ari setan makhluk terlihat teu? Ari tina Quran setan teh aduun mubin. Sepadan teh musuh urang? Adil teu? Adil teu? Nya, eta teh musuh. Nya, sepadan adil teu? Tak adilnya. Tak adilnya. Tapi ndak mau mungkin Bapak ngawaler tak adil ka Allah. Manya Bapak nyarios tak adil ka Allah. Ya, ada Bapak saha? Gitu. Oh, ya logika ya. Logika ya. Ya. Musuh kita itu setan. Secara sepadan cik apple to apple tuh. Henteu, Pak. Tapi cenah Al-Qur'an aduh mubin. Manya orang mengatakan ini tidak adil. Kenapa tidak adil? Ka Allah berarti tidak setuju. Ya. Betul kan? Tidak setuju. Tidak mungkin itu dikatakan oleh kita. Berarti sudah tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepat tah, dilepat. Kumaha tuh? Ah, tampi we gitu. Tampi. Makanya bagaimana untuk bisa sepadan musuh kita? Ilarian ilmu apa? Gitu. Ada setan ngajak ka hadean ka awonan. Kawonan, ada kawonan naon wae. Sahwatnya. Sahwatnya. Ari sesuatu yang kita pikirkan baik tidak menurut kita? Baik menurut kita belum tentu menurut Allah. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tukrah mah sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak inginkan, menurut kita itu buruk, tetapi khairul lakum. Gitu. Hoyong miliaran artos, target 10 juta sadinten. Target teh tos tercapai tah sampai seminggu teh, tetapi carana salah Pak. Mendapatkan uang 10 juta benar 1 minggu, tetapi jangan cara yang salah, wa huwa syarrul lakum. Itu eta teh awon menurut mungkin Allah. Gitu. Terkadang kita kerja itu dikejar target dengan cara-cara yang salah, menurut kita benar, ya itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, makanya musuh kita setan ini harus dibaca Pak strateginya. Kan wala tattabi'u khutuwati syaiton, langkah-langkah setan teh naon wae. Dipetakeun ku Bapak. Ieu langkah setan naon wae ieu? Setan ngagodana naon? Dina waktos kumaha? Wayah kumaha? Ari setan menggoda kita pernah santai dulu, nyantai dulu gitu. Tidak pernah kan? Tetapi kenapa manusia untuk melakukan kebaikan santai dulu? Ada celah setan masuk. Eta apa strategi setan teh? Setan tidak pernah dirinya mengatakan istirahat untuk mengganggu manusia. Gitu. Tetapi kenapa manusia santai-santai? Berarti manusia dalam keadaan santai-santai tidak menyegerakan kebaikan. Manusia tidak memahami langkah setan. Gitu. Tanu Pak Kiki di share di grup. Kehadiran kita itu bukan hanya hadir saja, tetapi dalam keadaan kita mengistiqomahkan kebaikan itu penting Pak. Bisi rojolna ajal malakul maut teh urang teh nuju dinten Rabu tabuh 1 nuju meser tahu gitu. Cibuntu. Gitu. Ya. Gitu Pak. Jadi
kade ya Pak, kade besi ada perilaku maksiat makruh yang dilakukan oleh kita dengan keadaan sendiri, kade menuju scrollnya, iya mah abi Pak, scrollnya lihat ada sesuatu inspirasi pek teh tabuh setengah 11, setengah 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna. Aduh Pak, kaget Pak dia Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Pak, itu Pak terkadang. Jadi mengumumkan kematian seseorang di toa masjid terkadang itu Pak. Itu mengingatkan, anu ingat mah. Iya, aduh. Tapi ngalangkung ke payun Pak ya, obatan HP gitu. Pada saat acan adan subuh, aya we. Adan innalillahi teras we Pak. Itu Pak. Ya, terkadang kalau sudah diingatkan dengan kalimat itu langsung Pak, merejak Pak. Tos teh sakitu teh can urang mau ilmu. Itu aduh. Nah, dugikeun ka Malik bin Anas gaduh naon ibunya, ibundaku nih. Malik bin Anas mengisahkan begini Pak, pernah ibundaku memasangkan sorban di kepalaku sembari berpesan, pergilah ke Masjid Rabi'ah, belajarlah adab dari beliau sebelum engkau mengambil ilmunya. Jadi belajar adab nu bagus mah Pak di pesisir-pesisir Pak, di kampung sir nu bagus adab Pak. Ya di perkotaan mah sudah bercampur Pak, sudah bercampur adab. Mohon itu. Jadi abdi orang Pajajaran belajar adab nanti ka Cicalengka Pak. Ka Sukaresmi ka ditu ya, ke ujung ka gunung. Ah eta adabna Pak bagus Pak. Sampai ayeuna Pak. Jadi upami bab tuang upami aya misalkan tina meja teh cangkang tangkal tangkil kata Pak. Ya, cangkang tangkal tangkil anu beureum tuang we. Aneh-aneh Pak. Dugikeun ka ayeuna we. Dugikeun ka ayeuna. Kan barangkali anu mah pesan apa deh, GoFood. Gitu ya. Salami aya disawikeun di meja makan tuang. Gitu. Jadi aneh-aneh Pak tuang teh. Mohon di pasihan kerewet gitu ya. Kerewet nya kerecek. Misalkan aya sambal hungkul tuang we jeung sambal itu bag-bagan tuang. Ta eta abdi karaos belajar adab di kampung Pak. Di kampung. Da di kota mah tos robi. Di kota mah tos robi. Makanya Bapak ngeuduh murang kali sok we Pak pemi murang kali hoyong leres-leres gaduh adab santren geun Pak di kampung. Ya wih deui bisa jadi teguh teh. Enceg tina adab teh. Kemudian berikutnya, ya sekarang fa inna ma hurrima katsirun min talabatil asri al ilma bi tadyi'il adab. Ayeuna seueur Pak, ya barangkali teh diajar mah diajar, tapi adab nanti kurang. Ngalanggung we Pak, payunan abdi. Ngalanggung gitu. Barangkali calik tumpang kaki, aduh gitu tujuh diajar di kelas tapi tumbang kaki. Ya tumbang kaki. Lereskeun heula Pak. Ulah lanjut belajar, bereskan dulu. Tumpang kaki kamu, jangan tumpang kaki. Barangkali teh culak badan nudutan pisan ditaros Pak. Taros cenghar deui gitu. Ngobrol, eureun heula Pak, lireun heula anu ngobrol siswa ngobrol. Lireun heula. Tinggal barangkali anu ngobrolna. Teh ngahalangan. Gitu. Kenapa? Secara fisik mulut, mata dan telinga mereka sedang digunakan. Gitu. Sedang digunakan. Jadi kunaon nuju taklim ulah ngobrolnya dan nuju dianggo. Gitu. Nuju dianggo. Jadi
device yang sedang digunakan itu tidak bisa, ya, tidak bisa mendengar output ke dalam dirinya. Tuh, gitu. Jadi pentingnya ada banyak. Tah, iya Pak, nu ka-11 Pak. Prinsip nu ka-11 teh adalah muruah. Muruah teh malu. Kade Pak, sudah jadi mode on jika bapak-bapak sekalian. Aduh punten ya Pak. Ari nyesep teh menghisap atau minum? Menghisap atau minum? Minum atau menghisap? Minum. Ya, minum dari mulut ke dalam tidak? Iya, jadi sesuatu yang dari mulut ke tenggorokan ke bawah itu minum. Minum. Walaupun caranya dihisap. Jadi secara hakikat apa kan masuk kan? Masuk. Eta teh Bapak ku pandangan kenca atau katuhu? Jadi bukan melegakan jadi jadi gitu. Ada bab nyesep teh mah enggak lajengeun Pak, tapi kan ada adabnya ya. Atuh nu nyesep teh ku katuh-katuhu atuh. Da Bapak tekan ilmu ya. Gitu. Karena Bapak sedang minum asap, maka duduk Pak. jadi merokok syariah. Tetap Pak tidak merubah apa itu. Ya. Iya masuk bab muruah ya. Iya masuk bab muruah. Diacuk, minum, kemudian apalagi ada apa nung ilmu mah yang sedang mukim wayahna apa salat mah kedah di awal waktu anu nuju mukim ya nuju mukim Bapak tidak sedang berpergian lebet karena muruah Pak. Lebet karena muruah. Bapak di bumi barau tah muruah teh Pak. Bapak di bumi misalkan henteu ngepel henteu nyapu muruah teh. Jadi tidak pas. Ya, tidak pas ilmu dengan kebersihan di rumah. Kedah nyambung, ilmu mah nyambung. Gitu. Ilmu nyambung. Gitu. Nah, gitunya prakteknya negara barat. Nah, makanya hati-hati Pak. Muruah ilmu itu harus ada mode on dalam diri kita. Itu ngajaga ilmu. Jadi ngiket ilmu. Ngaranna ge alima Pak, ilmu teh alima teh tahu. Jadi alima itu artinya tahu. Indonesia ilmu pengetahuan. Padahal ilmu teh sama dengan pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Sidik ilmu teh artinya pengetahuan. Itu. Setelah pengetahuan, posisinya itu harus mencari dulu al-idrok. Jadi ilmu itu secara bahasa al-idrok. Proses mencari barulah tahu gitu. Jadi kenapa Bapak sumping ti bumi ka Al-Kausar? Karena proses mencari gitu. Ketika proses mencari sudah, maka Bapak sudah mendapatkan pengetahuan. Nah, inilah ilmu. Jadi alima yang lamu ilman tuh. Nah, perilaku yang tidak terpuji kade Pak. Bapak misalkan ngeharian ucing tadi tayong mu Bapak. Gitu. Kan anu gitu nya. Ada eta teh Pak. Perilaku tidak baik. Iya, gitu. Horwatan gitu. Bapak sareng ucing kan aya akal dan tidak ada akal kan gitu. Gebah we Pak. Di cepretan ku cai terus kabur Pak. Makanya kade Pak, urang mah apple to apple teh karena hewannya. Padahal yang apple to apple itu harus kepada makhluk yang tidak terlihat. Syaiton. Nah, kade Pak ngaremehkeun ilmu ge nya ngaremehkeun ieu mah da sadasana mah upami abdinya. Jadi ieu teh bab ngaremehkeun ya. Ieu teh tiasa dibaca di bumi, Pak. Tetapi Bapak tidak mendapatkan pemahaman. Ya, tidak mendapatkan pemahaman. Justru pemahaman ini yang penting. Itu. Nah, maka orang yang bijak itu tidak lahir dari orang yang mempunyai sifat tidak terpuji. Jadi orang bijak itu lahir dari moral-moral terpuji. Gitu. Didangukeun babat teh. Dugikan ka sumbing babat teh tebih-tebih nya. Ta eta teh berarti di dalam dirinya sudah ada dan sudah terperangai moral terpuji. Sudah begitu, apapun yang dikatakannya, apapun yang dilakukannya
jadi satu kebijakan. Kebijaksanaan itulah ilmu. Makanya apa? Tujuan Bapang ilmu teh kebijaksanaan, hikmah gitu. Bapak teh nuju milarian hikmah. Da ilmu mah atos Bapak dapatkan itu Pak di bangku sekolah, bangku kuliah. Terus kengeng gitu. Mohon. Nah, makanya enak diuihan deui. Jadi kehadiran kita hari ini adalah Pak, luruskan niat Pak. Gitu. Luruskan niatnya. Pantengin ke Allah. Ini urusan dengan manusia adalah urusan bagaimana kita bisa menggerakkan hati kita menuju Allah. Gitu. Urusan nanti siapa yang hadir dan tidak hadir makan urusan Allahnya. Urusan Allah. Orang mah diinfokan, Pak Kiki diinfokan. Itu adalah urusan kemanusiawiannya. Ada saling nasihat menasihati. Itu. KDKM serang para jamaah sadayana menyediakan fasilitas tempat. Yuk sami-sami dijagi gitu ya. Nah, itu aya kuwirisan namanya. Aya kuwirisan diisian, Pak. diisian. Diisian, Pak. Nah, gitu ya. Nah, terakhir Pak ya. 12. Payung rengsek kali 15 tetiasa Pak. Nah, Ibnu Qayyim nyaurkeun kieu Pak. Ibnu Taimiyah nyaurkeun kieu, isti'malu ma yujammiluhu yazin wa yazinuhu. Ya. Jadi mempraktekkan segala sesuatu itu yang bisa menghiasi diri itu Pak namanya teh muruah. Muruah teh itu adab, sopan, santun, etika, etiket ya pada seseorang, cara berpakaian, cara berbicara, cara menanggapi, cara menerima. Nah, itu teh adab, itu teh muruah. Itu sumping tamu disayugikeun cai sok sandayan, cai unggul, tetapi ada usaha untuk memuliakan. Nah, itu teh muruah. Ya, jadi anu ngelmu mah pasti terang. Dugikeun kai kebahasan apa tah? Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kade Pak, kita juga punya sikap dengan orang-orang yang dekat dengan keburukan, kemudian susah dinasihati, kemudian susah untuk ibadah, kemudian perkataannya juga kotor, kasar, jorok, ya, menghina, ngebully. Ta eta ge kita punya sikap apa? Wa'rid 'anil jahilin. Katunkeun we Pak gitu nya. Margi nu kitu teh sok nepat teh lami. Kebaikan yang diusahakan 1 bulan dengan bergaul 1 minggu hilang Pak. Yang 1 bulan kebaikan nempel nu 1 minggu keburukan. Itu. Nah, maka sebagai kesimpulan, malu itu menjadi bagian dari iman. Al haya'u minal iman. Eta teh aya dina cabang-cabang iman. Jadi malu itu bagian dari iman. Jadi kalau orang yang mukmin, orang yang muslim tidak punya rasa malu, maka dia akan bebas melakukan seperti halnya orang yang tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya kewarasan, tidak punya sadar. Seueur-seueurna nu ayana di media sosial banyak orang-orang yang berperilaku buruk-buruk itu karena tidak menggunakan akal sadarnya. Maka berbahagia Bapak di dieu. Gaduh jasad, aya akal tempatna mastaka, aya hati, jiwa ada di jiwa, ngahiji eta iman. Itulah paripurna yang namanya nanti di dalam Al-Qur'an itu qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang selamat itu ketika hati pikiran itu diilmukan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sakitu tiasa kapihatur, hatur nuhun, mugi ditingkatkan kesabaran dalam berilmunya. Sakedik-sakedik dipraktekan abdi ge sami Pak. Nyarios kieu teh asa isin.